Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan menuju Temu Pendidik Nusantara. Kita akan belajar dari guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Sampai ketemu di hall basket Gelora Bung Karno. Oke, kita OTW. Kita sekarang ada di basketball hall GBK Gelora Bung Karno dalam rangka Temu Pendidik Nusantara ke-10. Kita saksikan keseruannya di dalam. Maupun peserta lainnya, marilah kita berdoa. Temu Pendidik Nusantara ke-10 dengan tema Tumbuh Berkelanjutan, Perubahan Pendidikan Melampaui Ruang Kelas merupakan acara luar biasa yang mempertemukan para pendidik dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Kevin dan rekan saya. Ya, dan saya Lia. Kami senang sekali bersama Bapak Ibu guru hebat Nusantara untuk mengikuti rangkaian acara Temu Pendidik Nusantara ke-10 ini dan memulai perjalanan yang tak terlupakan ini. Bahkan sampai final. Betul banget, betul banget. Jadi pada guru yang saya cintai, saya senang sekali pada untuk kita semua. Yang paling jauh dari mana tuh Mbak Ella? Siapa yang merasa paling jauh? Dari mana? Bandung ya, Bandung mah dekat. Ada yang dari Papua, ada nggak ya Mbak? Ada yang dari Papua? Bukan paling jauh. Pada ada semua yang bisa berada di sini di tengah guru-guru hebat. Iya, saya pesen ya pada semua guru, gerakan ini terus lakukan tanpa harus menunggu surat perintah, menunggu permohonan, bergerak bersama untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Ya. Kita mau ketemu lagi kapan Mbak Ella setelah ini? Kita kalau pendidikan dasar dan pendidikan menengah Kemdikbud Ristek. Masih diajak selfie sebelum naik panggung. Silakan Pak Iwan. Selamat pagi. Fansnya sudah menanti. Silakan Pak Iwan. Oke, itu adalah narasumber kita yang pertama, ada Pak Iwan. Yang kedua, saya akan panggilkan Ibu Emma Sri Marti mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir hari ini. Jadi semoga apa yang kita diskusikan pagi diskusi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu-Ibu sekalian untuk merefleksi sedikit gitu ya, untuk mungkin walk down memory lane gitu ya, untuk melihat dan pengen tahu melalui kisah-kisah ini untuk melihat benang merahnya apa sih gitu ya yang menghubungkan cerita-cerita semua. Jadi kita mulai dengan pertanyaan pertama. Siapa guru yang paling berkesan bagi hidup selama hidup Ibu dan Bapak sampai saat ini, dan apa sih yang membekas dari guru tersebut? Silahkan, mungkin kita mulai dengan Pak Iwan.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua. Makasih Mbak Budi. Apa kabar? Ini pertanyaannya sulit banget ya. Saya harus pilih debat semua guru. Tapi yang langsung ada dalam kepala saya itu guru yang paling berkesan itu ayah saya. Jadi ayah saya itu seorang guru dan dia guru bahasa Inggris dan punya sekolah bahasa Inggris. Dan saya murid beliau sejak SD sampai SMA. Jadi setiap tahun tuh selalu ikut kelas dia. Kenapa ayah saya bagi saya guru favorit? Karena beliau itu satu tahu benar sama murid-muridnya. Jadi tahu benar gitu ya. Jadi beliau tuh ngajar bisa dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Mungkin ada 6-7 kelas setiap hari. Jadi kelas sekolah bahasa Inggris itu ramai belajarnya. Tapi dia kenal sama karakter, perangai, dan kemampuan murid-muridnya yang sangat banyak itu. Jadi saya nggak tahu gimana caranya. Zaman dulu lagi ya. Terus yang kedua, beliau itu bukan saja mengajar tentang bahasa Inggris, tapi juga mendidik. Ini filosofi Indonesia banget ya. Guru itu bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Nah, ayah saya itu menurut saya tuh sangat kuat banget dalam mendidiknya. Jadi artinya beliau mengajar pasti memotivasi muridnya, Anda mau jadi orang seperti apa gitu. Anda harus punya mimpi yang tinggi, bahwa Anda harus jangan jadi seperti yang sudah-sudah gitu kan. Anda bisa dengan kemampuan apapun. Dan yang ketiga, ayah saya karena saya bisa ngobrol banyak ya, pernah bilang begini sama saya, Iwan, kamu tahu nggak, guru yang bagus itu bukan guru yang muridnya itu sudah pintar, masuk ke kelas dia, terus dia ngajar dan dia bikin murid itu lebih pintar. Itu gampang, semua orang bisa melakukan. Tapi guru yang sebenarnya guru itu adalah guru yang anak yang masuk ke kelas dia itu mungkin anak yang kayak udah putus harapan, kayak sulit banget gitu ya, bandel dan segala macam. Tapi di tangan guru ini, anak itu bisa menjadi orang yang sangat baik dan bahkan berhasil. Nah, itulah guru. Jadi biasanya guru itu bukan anak yang sudah difilter pintar kemudian dibuat lebih pintar, tapi justru yang benar-benar guru itu anak yang betul-betul sulit dan itu kemudian bisa jadi, dan itu dibuktikan oleh ayah saya berkali-kali. Sejak kecil gitu ya. Nah, apa saja hal-hal yang ringan yang saya mendapatkan pendidikan dari ayah saya? Hal-hal kecil sebetulnya. Pertama, contoh positif attitude yang diajarkan oleh ayah saya. Jangan sungkan untuk segera mengucapkan terima kasih. Seberapa kecil pun bantuan itu, segeralah mengucapkan, sampaikan terima kasih kepada siapapun itu. Gitu ya. Yang kedua, mudahkanlah memaafkan orang. Gitu. Betapapun orang itu menyakiti kita, membuat kita tidak suka atau membuat kita tersakiti, maafkanlah. Ya, karena biarkan Tuhan udah maha pengampun, masa kita tidak maha pengampun, katanya gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tadi memohon maaf. Jadi yang pertama tadi bilang terima kasih, harus muda merdeka belajar diberikan kepada Siti Dewa Sofiani dari SD Laboratorium Muda Merdeka Belajar dan Guru Merdeka Belajar. Sejarah pendidikan Indonesia di Sumatera Barat. Rohana Kudus menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya sebuah hak, tapi juga sebuah kebutuhan, meskipun dulu ya